Baik, terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang kami hormati, kami dari fraksi PKS pertama ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Kapolri yang telah memenuhi permintaan pimpinan Komisi 3 untuk mengikutsertakan seluruh Kapolda dalam rapat kerja pada hari ini. Paling tidak, kehadiran para Kapolda ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas komunikasi, koordinasi anggota Komisi 3 di daerah pemilihannya masing-masing. Dan karena itu dalam kesempatan ini kami juga bersama Saudara Nazarudin Dekgam ingin menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Aceh, Ahmad Kartiko, yang selama ini sangat komunikatif dan responsif terhadap situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Aceh. Yang kedua, pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 3 dan Kapolri yang saya hormati, kami mendengar penjelasan Pak Kapolri sangat komprehensif Pak Kapolri, mulai dari anggaran, realisasi anggaran 134 triliun, kemudian realisasinya 112 triliun, artinya 86, sekian persen realisasi sampai bulan November ini. Dan tidak ada celah rasanya untuk bertanya lagi tentang apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri tadi itu. Pesan lemari untuk gedung arsip agar dokumen tersusun rapi. Penjelasan Kapolri sangat komprehensif sehingga tak ada celah untuk bertanya lagi. Pantun rupanya. Begitupun dalam kesempatan ini kami fraksi PKS ingin menyampaikan kepada Pak Kapolri bahwa ada 3 sendi dalam negara ini. Pertama, demokrasi, yang kedua, negara hukum, dan yang ketiga itu keadilan sosial. Saya pikir Kepolisian Republik Indonesia diharapkan bisa membantu agar demokrasi kita semakin berkualitas, negara hukum kita semakin berkualitas, dan keadilan sosial bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat kita. Nah, karena itu ketika ada pernyataan harapan agar dalam pemilihan kepala daerah institusi Polri berada dalam posisi netralitas, itu adalah sesuatu yang sangat diharapkan. Dalam konteks hak asasi manusia dan negara demokrasi, saya pikir kepolisian ya harus memenuhi hak warga. Di antaranya adalah bagaimana kepolisian bisa bersikap mengayomi dan berada di atas semua kelompok, terutama para kontestan. Oleh karena itu, sekali lagi dalam kesempatan ini kami berharap agar Kepolisian Republik Indonesia bisa semakin mematangkan demokrasi, dan demokrasi artinya polisi tidak anti dengan demokrasi, dan itu bisa kita lihat dari langkah-langkah Pak Kapolri selama ini yang selalu memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan pendapatnya, kebebasan berekspresi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sekali lagi kami berharap agar 3 hal ini bisa diperkuat oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dan seperti yang disampaikan oleh saudara kami dari Nasdem tadi, betapa responnya Kepolisian Republik Indonesia terhadap penyandang disabilitas. Dan mereka adalah masuk dalam kelompok rentan. Oleh karena itu, tadi disampaikan ada sumber sarjana untuk sekolah, inspektur untuk perwira, kemudian juga ada bintara dan sebagainya. Maka barangkali ke depan perlu ditingkatkan Pak Kapolri jumlahnya, sehingga kemudian mereka juga bisa mendapatkan haknya. Pergi ke pasar membeli roti, jangan lupa membeli ketan. Cakep. Kita acungkan jempol untuk Kapolri yang peduli dengan kelompok rentan. Dan yang terakhir, saya ingin menyampaikan juga soal rencana Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka mendukung Astacita, yaitu SMK lulusan pertanian melalui jalur Bakomsus. Kami sangat mendukung kebijakan ini karena untuk menghadirkan swasembada pangan, ketahanan pangan, apalagi kalau kita kaitkan dengan makan gratis atau makanan bergizi yang gratis. Cuman barangkali perlu disinkronkan Pak dengan Kementerian Pertanian, karena di sisi lain Kementerian Pertanian juga akan merekrut ya milenial untuk menjadi petani.
yang mereka akan digaji per bulannya 10 juta. Ya, oleh karena itu perlu disinkronkan Pak, ya, sehingga kemudian Babin Kaptipmas yang merupakan lulusan SMK Pertanian tadi juga bisa mendapatkan perhatian dari Kepolisian Republik Indonesia. Ini barangkali beberapa hal yang kami ingin sampaikan di antara banyak hal sebenarnya, mengingat waktu yang sangat terbatas. Mudah-mudahan kinerja yang disampaikan oleh Pak Kapolri tadi itu bisa ditingkatkan, terutama bagaimana kita memerangi kejahatan lingkungan Pak. Jadi tadi ada sumber daya alam, di mana potensi yang diselamatkan itu 17 triliun, lalu ada yang juga bisa diselamatkan sekitar 2 triliun. Jadi kejahatan terhadap sumber daya alam ini Pak, bukan hanya merugikan uang, tapi juga merugikan perekonomian negara, bahkan juga bisa menghadirkan krisis iklim, ya, di mana suhu bumi meningkat, krisis pangan, krisis air, bahkan krisis kesehatan. Jadi disitulah sebenarnya negara hadir untuk mengatasi krisis-krisis tadi itu disebabkan oleh pelaku-pelaku kejahatan sumber daya alam tadi itu Pak. Itu harapan kami Pak Kapolri, ya, mudah-mudahan kita bisa mengatasi krisis-krisis ini dengan tegas, penegakan hukum kepada pelaku-pelaku yang ingin, ya, melakukan katakanlah kejahatan terhadap sumber daya alam kita. Terima kasih pimpinan Komisi 3, terima kasih Pak Kapolri dengan seluruh jajaran yang hadir pada rapat kerja pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.